Mohon bimbingan Mama Papa selama sekolah minggu online berlangsung. Memakai pakaiannya rapi dan sopan. Ikut memuji Tuhan dengan semangat dan bebas berekspresi. Fokus beribadah dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap terbaik. Hai teman-teman, jangan lupa 5M. Hai teman-teman, jangan lupa memakai masker. Mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Menjaga jarak. Menjauhi kerumunan. Batasi mobilisasi dan interaksi. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Shalom. Selamat sore adik-adik yang di rumah. Selamat sore juga buat kakak-kakak guru sekolah minggu yang ada di rumah. Nah, apa kabar sore hari ini? Tentu baik dong. Ya, kabar apa kabar? Puji Tuhan baik. Tuhan Yesus luar biasa. Nah, adik-adik sudah siap memuji Tuhan sore hari ini? Sudah siap beribadah? Tentunya dong ya. Kalau sudah siap, duduk yang manis, jangan ada yang bercakap-cakap. Kalau kakak mengajak untuk berdiri, silakan berdiri. Kalau kakak mengajak untuk berdoa, berdoa, ya. Nah, kita akan mulai ibadah kita sore hari ini. Semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepada
lagi. Kita akan berdoa. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sore yang indah ini. Tuhan Yesus sangat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami akan memuji-muji Engkau. Kiranya Tuhan mengurapi kami, sehingga lewat puji-pujian kami dan juga sebentar kami mendengarkan cerita firman Tuhan, Tuhan mengurapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Nah, adik-adik semuanya, kita tetap bersuka cita dalam Tuhan. Saat ini kita mau memuji Tuhan. Ku mendaki. Semua pakai gerakannya ya. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Semua kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Hati yang gembira adalah obat. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Nah, adik-adik, silakan duduk. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari teman-teman kita. Ya, disilakan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, ia sanggup menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya ya ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang memuji Tuhan, malam memuji Tuhan. Cintaku semakin dalam. Happy ya ya ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang memuji Tuhan, malam memuji Tuhan.
cintaku semakin mendalam. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mempersembahkan pujian kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita akan siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan sore hari ini. Sebelumnya kita angkat pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman. Katakan firman-Mu, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, tenang hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kakak-kakak yang akan menceritakan firman Tuhan. Dan juga Tuhan berkati kami yang akan mendengarkan firman Tuhan. Ini doa yang kami panjatkan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo, shalom adik-adik yang diberkati Tuhan. Iya, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan sore hari ini. Ya, tadi kita sudah memuji serta meninggikan nama Tuhan. Ya, kiranya lewat puji-pujian kita sore hari ini, Tuhan Yesus boleh disenangkan. Baiklah adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada sore hari ini kakak akan bercerita tentang kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Adik-adik sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan pada sore hari ini? Mana suaranya? Sudah siap, ya. Dan sore hari ini, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kakak tidak ingin bercerita sendiri. Kakak akan ajak teman kakak untuk sama-sama hadir di tempat ini, supaya kita sama-sama dong dengarkan cerita firman Tuhan. Iya, adik-adik mau tahu siapa yang kakak mau panggil? Ya, coba perhatikan. Kira-kira di sekitarnya kakak ada tidak temannya kakak yang hadir? Gak ada ya? Ada ya? Mana teman kakak ini? Dari tadi kakak tungguin belum datang-datang. Ada ya? Ada yang sudah lihat ya?
Ada yang sudah lihat ya? Coba kalau sudah ada yang lihat, coba tunjuk layarnya. Ada enggak? Muncul di mana dia ya? Mana sih mereka ini? Sudah mau firman kok belum muncul sih? Mana sih mereka? Ada ya? Ada adik-adik yang lihat ya? Di mana ya? Mana sih mereka? Iya, aduh, mana ya? Mereka sih mana sih? Ini kan sudah mulai firman, kok belum datang sih? Mana ya? Ayo, mana? Wih, rupanya sudah ada Anto. Iya. Ada Sinta juga. Iya, halo adik-adik. Iya, saat ini kakak tidak sendiri, kakak ditemani oleh Anto dan Sinta. Anto, sapa dulu adik-adik di rumah. Halo adik-adik, namaku Anto. Ya, Sinta. Halo adik-adik, namaku Sinta. Wah, halo juga Sinta dan Anto. Ya, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan sore hari ini ya. Sudah siap dengar cerita firman Tuhan, Anto dan Sinta? Mana nggak? Sudah dong kok. Iya, rupanya mereka sudah siap. Adik-adik di rumah juga sudah siap kan untuk mendengarkan cerita firman Tuhan sore hari ini. Iya, baik adik-adik, kita akan dengarkan cerita firman Tuhan dan itu diambil di dalam Lukas 2 ayat 40 sampai 52. Iya, Anto ulangi. Lukas 2 ayat 40 sampai 52. Yeay! Lukas 2 ayat 40 sampai 52. Pintar Anto dan Indah rupanya memperhatikan. Ya, adik-adik juga pasti memperhatikan. Ya. Dan topiknya yaitu Yesus menaati orang tuanya. Ayo Sinta, ulang. Apa topiknya? Yesus menaati orang tuanya. Wow, betul sekali. Yesus menaati orang tuanya. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan, Sinta dan Anto, Tuhan Yesus semakin hari dikatakan dalam firman Tuhan, dia semakin besar. Ayat 40 berkata demikian dalam Lukas 2 ayat 40. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Iya, anak itu berarti Tuhan Yesus dalam kebenaran firman Tuhan dimaksudkan. Dia bertambah besar, menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Iya. Jadi Tuhan Yesus juga pada waktu masa kecilnya dia sama dengan kayak kita adik-adik yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus juga belajar. Tuhan Yesus juga bermain seperti kita. Ya, tetapi kasih karunia Allah terus melimpah padanya. Karena kenapa? Tuhan Yesus belajar akan kebenaran firman Tuhan. Ya, dan Tuhan Yesus hidup bersama dengan orang tuanya. Yaitu siapa orang tua daripada Yesus? Ayo Anto, siapa orang tua daripada Yesus? Ya, masih ingat namanya? Yusuf ke? Wih, ingat dia. Wah, adik-adik juga ingat kan? Pasti namanya Yusuf. Ya, sekarang tanya adik-adik dulu deh. Adik-adik, siapa nama ibu daripada Tuhan Yesus? Coba? Siapa? Maria kak, Maria. Sinta yang jawab. Katanya Maria. Wah, betul sekali. Ayahnya Yusuf dan ibunya adalah Maria. Ya, pekerjaan ayahnya siapa Anto? Apa Anto? Pekerjaan ayahnya? Tukang kayu kak. Iya, tukang kayu. Iya, dan Tuhan Yesus tidak malu, tetapi Tuhan mengasihi kedua orang tuanya. Suatu hari, adik-adik, Tuhan Yesus dan orang tuanya dan orang-orang di Galilea saat itu akan pergi ke Yerusalem. Iya, dan saat itu ketika Yesus ingin pergi ke Yerusalem atau akan pergi ke Yerusalem, umur Yesus saat itu berumur 12 tahun. Iya, umur Yesus berapa? Anto? 12 tahun ke 12 tahun. Iya, Sinta pergi kemana? Yerusalem ke Yerusalem. Adik-adik pergi kemana Tuhan Yesus? Yerusalem. Iya, betul sekali. Untuk merayakan Paskah. Iya. Maka pergilah
Yesus bersama ayah dan ibunya dan orang-orang saat itu pergi ke Yerusalem mengadakan Paskah. Iya, dan sangat meriah sekali, sangat meriah sekali Anto dan Sinta di sana. Kegiatannya sangat meriah. Iya. Setelah selesai akan perayaan Paskah saat itu, maka orang tua daripada Yesus pulang. Iya, mereka pulang bersama orang-orang saat itu pergi ke kampung mereka atau ke tempat mereka, yaitu di kota Nazaret di Galilea. Mereka kembali. Iya. Dan rupanya iya, Tuhan Yesus tidak pulang bersama dengan mereka. Wah, kok tidak pulang kah? Iya, bentar. Iya. Dalam perjalanan ketika orang tuanya 1 hari perjalanan, iya, orang tuanya cari Yesus. Iya, cari Yesus. Rupanya orang tuanya sadar Yesus tidak ada bersama-sama dengan mereka. Iya. Yesus hilang kah? Hilang di mana kah? Iya, Yesus kemana kah? Bentar Sinta, bentar. Iya, Tuhan Yesus tidak hilang. Iya. Iya nih kok Sinta, Tuhan Yesus tidak hilang. Bentar Sinta. Iya, itu Anto sabar. Iya, jadi adik-adik sabar juga ya. Tuhan Yesus kemana sebenarnya ya? Iya, jadi Tuhan Yesus ketika sudah dicari-cari oleh orang tuanya di kerumunan saat itu, mereka bertanya kepada keluarga, kerabat daripada ayah orang tua, ayah Tuhan Yesus tanya kepada saudara mereka, di mana Tuhan Yesus? Di mana Yesus? Ada yang melihat Yesus enggak? Iya, rupanya mereka tidak melihat Yesus. Iya, akhirnya mereka balik ke Yerusalem. Iya, mereka mencari Yesus di Yerusalem. Iya, dan akhirnya orang tua Yesus menemukan Yesus. Iya, dalam firman Tuhan dikatakan demikian. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah, yang ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Iya, jadi ayah daripada Tuhan Yesus dan ibunya, mereka menemukan Tuhan Yesus ada di bait Allah. Iya, Tuhan Yesus itu berada bersama dengan alim ulama. Iya, atau ahli-ahli Taurat saat itu, orang yang mengerti akan Taurat Tuhan. Ya, belajar kebenaran Tuhan, Taurat Tuhan, dan Yesus ada di situ. Yesus bertanya jawab kepada mereka. Ya, dan lanjut firman Tuhan katakan di dalam Lukas 2 ayat 47 dikatakan di sana, dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Ya, jadi ketika mereka bertanya jauh kepada Tuhan Yesus dapat menjelaskan dan dapat menjawab semuanya, dan mereka menjadi terheran-heran akan kecerdasan Yesus. Karena kenapa? Ya, itu adalah urapan atau hikmat daripada Allah. Iya, hikmat daripada siapa Anto? Loko. Iya, betul sekali. Ya, jadi hikmat daripada Allah. Ya. Dan firman Tuhan katakan, dan ketika orang tua melihat dia, tercenganglah mereka lalu berkata, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari dia." Iya, mencari Yesus. Iya, atau mencari engkau. Iya, rupanya orang tuanya cemas mencari Tuhan, mencari Yesus kemana saja. Tetapi Yesus ada di bait Allah. Ya, Yesus ada bertanya jawab dengan ahli-ahli Taurat saat itu. Ya, jadi adik-adik yang dikasih Tuhan, ya, dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada sore hari ini, di mana Tuhan Yesus itu mengajarkan bahwa Yesus taat kepada orang tuanya. Taatnya Yesus mengikuti orang tuanya, ya, dengar-dengaran kepada orang tuanya. Ia mengikuti orang tuanya saat perayaan Paskah. Tuhan Yesus ikut, ya, kepada orang tuanya. Dan saat itu juga dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan Yesus itu tidak dengar-dengaran,
Ya, tidak ada membantah orang tuanya. Ya, coba sekarang adik-adik yang di rumah perhatikan, apakah adik-adik yang di rumah di sini masih suka sering bantah orang tuanya, tidak dengar-dengaran sama orang tuanya? Kalau masih seperti itu, berarti pribadi Tuhan atau karakter Tuhan, wah, belum ada dong dalam kehidupan kita. Jadi kita harus taat sama orang tua kita, harus dengar-dengaran sama orang tua kita. Ayo Anto, harus apa? Harus taat kok. Sinta, harus dengar-dengaran kok. Iya, harus taat dan harus dengar-dengaran kepada orang tua kita. Iya, firman Tuhan juga katakan di dalam Efesus 6 ayat yang pertama atau ayat yang ke-1 di sana dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Ya, karena haruslah demikian. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Iya, jadi adik-adik yang dikasih Tuhan, taatlah kepada orang tua. Itu karena kebenaran firman Tuhan mengajarkan demikian. Hormatilah orang tua karena firman Tuhan mengajarkan demikian. Belajarlah dari pribadi Yesus yang dalam masa kecilnya, dalam kehidupannya, ya, dia selalu dengar-dengaran kepada Tuhan. Sehingga kita, adik-adik yang dikasih Tuhan, boleh menjadi pribadi yang terus bertumbuh dan penuh dengan hikmat dan kasih karunia pengurapan daripada Allah. Itu terus melimpah atas kehidupan kita. Kalau kita terus menjadi anak-anak yang dengar-dengaran dan taat kepada Tuhan dan kepada orang tua kita. Iya. Sekarang Anto dan Sinta, iya, kalian mau taat tak sama Tuhan? Oh dong kak, mau. Iya, Sinta bagaimana? Mau dong kak, mau. Iya, kakak juga mau dong taat sama Tuhan dan orang tua. Iya, jadi adik-adik yang dikasih Tuhan, tetaplah menjadi pribadi yang taat dan cinta Tuhan. Taat kepada siapa? Taat kepada Tuhan dan kepada orang tua kita. Iya, baiklah adik-adik yang dikasih Tuhan, saatnya kita akan satu dalam doa. Kita akan berdoa, biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan sore hari ini dapat kita lakukan tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Oke, ayo Anto, ayo Sinta, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu dapat kami lakukan tepat seperti yang Tuhan berkati, yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kami, dan kami menjadi pribadi yang terus menjadi berkat dimanapun kami berada. Ya Bapa, dalam kerajaan surga pada saat ini Tuhan, tolong kami untuk melakukan semua kebenaran firman-Mu dan tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Berkati kami, berkati orang tua kami, dan biarlah semuanya aman terpelihara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa mengucap syukur. Berkati setiap adik-adik kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih buat Kak Eben yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Kita percaya semua adik-adik semua diberkati lewat firman Tuhan. Amin. Nah, adik-adik semuanya, saat ini kita akan memberikan persembahan, dan sebelumnya kita akan berdoa. Nanti teman kita Aldo akan pimpin kita dalam doa. Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur berkasih karunia-Mu. Kami akan memberikan persembahan, berkati tangan-tangan yang akan memberikan persembahan, sehingga bisa memuliakan nama-Mu. Ini doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, persembahannya dapat diantarkan ke kantor gereja di Revival, atau boleh ditransfer di nomor rekening sekolah minggu yang ada di bawah ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati buat adik-adik yang sudah memberikan persembahan. Nah, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita sore hari ini. Doa penutup akan dipimpin oleh Kak Esther. Silakan. Silakan Kak Esther. Adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah kita sore ini, kita akan berdoa untuk teman-teman kita yang ulang tahun dalam minggu ini.
kakak bacakan. Yang pertama anak Skipo tanggal 6 Oktober dari Madrasah 1. Yang kedua Kak Claire Pania Julio Piono 6 Oktober dari Pratama 1. Kemudian Dennis Christian Marcelinus tanggal 9 Oktober dari Pratama 2. Dan juga Kak Eben. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji syukur bagimu Tuhan, Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami bersyukur, kami percaya Tuhan berkenan menerima setiap puji-pujian kami. Dan juga firman Tuhan yang telah kami terima pada sore ini, Engkau berkenan meteraikan setiap di dalam hati kami, sehingga semuanya itu benar-benar dapat membuat kami bertumbuh iman kami semakin takut Tuhan dan semakin cinta Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang ulang tahun pada dalam minggu ini. Tuhan berkati mereka sehingga mereka boleh bertumbuh di dalam Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan. Engkau yang memiliki rancangan terbaik atas teman-teman kami, juga Kak Eben. Tuhan tolong supaya semuanya itu boleh terkena di dalam hidup mereka. Engkau berkati orang tua mereka juga di dalam segala sesuatu apapun kehidupan mereka. Tuhan tolong dan Tuhan bela. Terima kasih Bapak juga untuk semua adik-adik yang sudah hadir dalam ibadah sore ini, termasuk orang tua mereka yang sudah mendampingi. Engkau memberkati semuanya Tuhan. Kami ucap syukur buat kami semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk kakak-kakak yang sudah mengajar sore ini, maupun juga kakak-kakak yang lain Tuhan yang sudah menopang dalam pelayanan ini. Semuanya Tuhan berkati. Dan juga Ibu Rita sebagai kepala sekolah minggu, Tuhan berkati. Seluruh tim pengembalaan Tuhan berkati. Kami ucap syukur padamu Tuhan. Engkau juga berkati bangsa negeri kami Indonesia terus semakin maju dan semakin jaya oleh anugerah-Mu. Engkau berkati para pemimpin kami dari tingkat tinggi sampai rendah. Semuanya Tuhan bela dan Tuhan campur tangan. Kami percaya oleh anugerah Tuhan Indonesia boleh mengalami perubahan dan transformasi, bahkan keselamatan jiwa-jiwa boleh bertambah-tambah di negeri ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan menyelesaikan kepada kami. Haleluya, amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu pada sore hari ini. Sampai bertemu kembali minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Cinta Kidung Kuat Agung 8 Kidung 8 Ayat 8 Ayat 6 Amin. Cinta kuat Kidung kuat Kidung 8 ayat 6 Amin. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan Yesus berkati. 8 ayat 6. Cinta kuat Agung 8 ayat 8 ayat. Terima kasih. Cinta kuat. Amin. Cinta kuat ayat 8 ayat 6. Bye bye. Makasih. Dadah. Cinta kuat Kidung Agung ayat 8 ayat 6 Amin. Cinta Agung 8 ayat 6 Cinta kuat. Terima kasih. 8 ayat 6 bertambah
berlimpah dalam kasih satu sisa liutang tiga ayat 12 Tambah-tambah. Satu tiga ayat nikah bertambah-tambah dan tiga ayat dalam kasih 3 tambah-tambah dan 3 ayat 12 dalam apa? Ayat 12 bertambah-tambah ayat dan Tesalonika kelimpahan ayat tambah kasih bertambah-tambah dalam kesulitan 3 kasih ayat 12 amin. Bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih 1 Tesalonika 3 ayat 12 berbicara hambamu mendengar 1 Samuel 3 ayat 9. Thank you. Berbicaralah Tuhan sebab hambamu ini mendengar 1 Samuel 3 ayat 9. Tuhan Yesus memberkati. Supaya kamu mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 12. Yohanes 15 ayat 12. Supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 12. Seperti kamu, aku telah mengasihi kamu. Sebab anak manusia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Matius 16 ayat 27. Menurut perbuatannya. Sebab anak manusia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Matius 16 ayat 27. Kekayaan dan berkuasa atas segalanya yang berdalam tangan mula kekuatan dan kejayaan dalam tangan mula kuasa membesarkan jauhkan segala-galanya kekuasaan membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. 1 Tawari 29 ayat 12. Kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu yang dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Kekuatan dan kejayaan kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Terima kasih. dan kemuliaan berasal dari Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, engkaulah berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah membesarkan dan menjagokan segala-galanya. 1 Tawarik 29 ayat 12. Yohanes 11 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada kamu pun berada.
kamu pun berada. Terima kasih. Selamat sore kan kami, terdapat di Yohanes 14 ayat 3. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Terima kasih Yohanes Tuhan 14 memberkati. ayat 3. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. 1 Samuel 15 ayat 22. Taat kepada Tuhan lebih baik daripada 1 Samuel 15 ayat 22.